Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Immanuel Desirana Rumengan. Saya dari kelas A Teologi. Tujuan pembuatan video saya pada saat ini adalah untuk pemenuhan nilai UTS Bahasa Indonesia. Adapun yang menjadi materi pada saat ini adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Adapun cakupan PUEBI adalah sebagai berikut. Yang pertama, penulisan huruf. Yang kedua, penulisan kata. Yang ketiga, penulisan angka dan bilangan. Yang keempat, pemakaian tanda baca. Yang kelima, penulisan unsur sarapan. Apa itu tanda baca? Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem atau suara, atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Adapun yang saya ambil adalah penggunaan tanda baca petik 2. Tanda petik 2 berfungsi sebagai pengapit petikan langsung dari pembicaraan dalam naskah atau bahan tertulis lainnya. Contohnya, aku lapar, ucap Ratu. Yang kedua yaitu penutup kalimat. Tanda petik dipakai juga sebagai tanda baca ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung atau bagian kalimat. Contohnya di sini, Teddy sedang menjadi pengacau dalam setiap kegiatan tim di tempat kerjanya. Yang ketiga yaitu mengapit istilah ilmiah. Tanda baca ini dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau memiliki arti khusus. Contohnya, dalam istilah asing, keadaan semacam ini akan disebut sebagai jeltak. Jadi jeltaknya ini memiliki tanda petik 2. Yang keempat yaitu mengapit judul. Tanda petik 2 dipakai untuk mengambil judul, syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, karangan Salsabila Nanda yang berjudul Peran UKM Terhadap Ekonomi Indonesia telah diterbitkan di Surat Kabar Republik sebagai tema besar halaman karangan. Jadi, yang dipetik 2 di sini adalah peran UKM terhadap ekonomi Indonesia. Yang kedua yaitu penggunaan tanda baca petik tunggal. Adapun pemakaian di sini yaitu satu, mengapit makna. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang ada di dalam petikan lain. Contohnya, kau dengar bunyi ngiung-ngiung tadi kah? Tanya Fahri kepada Adi. Jadi yang menjadi petik tunggal di sini adalah ngiung-ngiung. Yang kedua yaitu mengapit petikan di dalam petikan lain. Petik tunggal juga digunakan dalam penulisan untuk mengapit makna, terjemahan, atau ungkapan asing. Contohnya, feedback, umpan balik. Jadi yang menjadi petik tunggal di sini adalah umpan balik. Yang kedua yaitu shutdown dalam kurung atau petik 2 nonaktif. Jadi yang menjadi petik tunggal di sini adalah nonaktif. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan tanda baca kurung. Adapun tanda baca ini digunakan untuk mengapit angka atau huruf yang merinci suatu urutan. Contohnya, harta kekayaan meliputi dalam kurung A logam mulia, dalam kurung B properti, dalam kurung C saham. Jadi yang di dalam tanda kurung adalah A, B, dan C. Jadi itu adalah kegunaan tanda kurung yang pertama. Tanda kurung yang kedua dipakai sebagai mengapit huruf atau kata yang kemunculannya di kalimat dapat dihilangkan. Contohnya di sini adalah pendaki amatir tidak diperkenankan untuk mendaki sampai puncak Mahameru. Jadi yang dalam kurung ini adalah puncak. Jadi di sini bisa digunakan untuk kata yang kemunculannya dapat dihilangkan. Yang ketiga yaitu mengapit keterangan. Kita juga dapat menggunakan tanda kurung untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian pokok dari sebuah kalimat. Contohnya di sini adalah bukti tersebut. Lihat halaman 109. Mendukung pernyataan bahan dalam melakukan teknis negosiasi harus dilakukan secara serius. Jadi yang dalam tanda kurung ini adalah lihat halaman 109.
Tambahan keterangan. Untuk menjelaskan keterangan berupa observasi digunakan pula tanda kurung. Contohnya, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kemenlu RI telah mengeluarkan kebijakan penggunaan materai 10.000 dalam dokumen berharga. Jadi yang di dalam kurung ini adalah Kemenlu RI. Jadi mungkin sekian saja yang saya jelaskan dalam penggunaan PUEBI dalam penggunaan tanda baca. Sekian dari saya, semoga bisa menjadi